Halo guys, jumpa lagi dengan saya Sam Gue. Hari ini kita akan membahas 9 saham yang hari ini mengalami kenaikan tertinggi dengan magnitude yang bagus gitu. Tapi belum tentu juga semuanya saham itu naik. Tapi kita akan pilah satu persatu. Di peringkat 9 ada Cuan. Ini adalah emiten dari Prayogo. Beritanya adalah seperti ini. Hari ini naik 2,85, range sebulan itu sekitar 40%. Jadi saham ini cukup bergelombang dan membentuk tren ke atas gitu ya. Sudah lama cukup sideways dan kita akan lihat bagaimana dengan performanya. Kalau kita lihat di sini sudah naik dalam sebulan ini, range naiknya sudah 53,8%. Dan kalau dilihat dari range-nya ini 40%, memang saham ini boleh dibilang sangat fluktuatif gitu ya. Kalau kita lihat berita-beritanya seperti ini, kita langsung saja ke fundamental dan berita analisa chartingnya. Ini adalah tampilan dari saham cuan selama periode April 1, 2023 sampai hari ini. Hari ini dia saham ini naik 2,9. Kalau kita lihat di sini, grafiknya sangat-sangat tinggi gitu ya. Ini saham baru sebetulnya. Tapi perhatikan juga yang merah ini. Ini adalah total asetnya, naik sangat tajam sekali sampai Q1 2025 ini total asetnya 32 triliun ya. Padahal awalnya itu hanya di ini ya, di Q3 aja 21 miliar. Sangat jauh sekali naiknya. Dan perhatikan di sini ekspektasi awal. Ini adalah ketika dia ini banyak kita lihat ekuitasnya aja. Ekuitasnya lihat bagus sekali dan pendapatan utamanya juga naik. Ini ada emiten yang baru IPO dan sangat agresif sekali. Kita lihat pinjamannya naik, artinya mendapat konsorsium pinjaman, akhirnya labanya total asetnya naik dan total aset ini juga mendorong pendapatannya juga naik. Ini adalah masa-masa rumor naik sekali dan kemudian kehabisan angin seperti biasanya turun. Akhirnya terkonfirmasi di laporan keuangan Q4 dia mulai naik lagi. Seperti itu. Biasanya seperti itu modelnya. Dan ini menunjukkan bahwa ada yang tanya ya. Jadi kok saham BRMS turun dari ini ya? Nggak ada grafik yang naik terus-terusan gitu. Jadi ini pun perhatikan 3 bulan turun ya. Pada performanya bagus dan memang ini harga itu selalu kecepatan gitu, terlalu cepat. Akhirnya terkoreksi dan dia di support bawahnya beberapa saat sekitar 2 bulan, kemudian naik lagi ada di support, ada di resisten atas. Seperti itu. Jadi siklusnya bisa dibilang 3 bulanan antara dia ada di teritori support dan teritori resistennya dan sekarang ada di sini. Apakah masih naik lagi? Kita cek sekarang finansialnya. Jadi supaya kita bisa tahu. Kalau dari platform yang saya kembangkan, harganya ini sudah kelewat tinggi ya. Jadi memang kalau potensi koreksinya sangat tinggi. Kalau sudah pegang, ini bisa dispekulasikan di hold. Tapi kalau masuk baru ini tidak disarankan sama sekali gitu.
Kalau kita lihat di sini total asetnya memang naik, ekuitasnya naik, revenue-nya juga naik. Jadi pantas sekali saham ini naik. Dan sekarang ada di R1. Memang belum sampai R2 ya. R2-nya itu ada di harga 13.000, sekarang masih 11.000. Tapi sudah lebih dari harga targetnya, karena harga targetnya di 537. Oke, lanjut kita ke saham berikutnya. Saham berikutnya adalah BBLD, Bank Buana. Buana Finance ya. Saham Putri Finance, ini berita-beritanya, ini adalah grafiknya sebulan. Ini adalah volume perdagangannya. Kalau kita lihat di sini, banyak profit taking di sini gitu ya. Kemudian naik lagi. Di 4 hari yang lalu, dan 4 hari yang lalu. Kita cek fundamentalnya BBLD. Kita ganti BBLD. Kita tunggu sebentar supaya diupdate datanya. BBLD. Nah, ini adalah. Kalau kita lihat chartnya, ini chart. Ini rentang 1 bulan ya. Rentang 1 bulan tuh saham ini nggak terlalu recommended ya. Selain data-data saja, lihat nih. Fluktuasinya hanya 7%. Di bawah 10% ini baru tinggi 36%. Efektifnya itu pun juga di sekitar 3%. Kalau ini mau ambil 1-2% di close, 3% di close masih bisa. Tapi perlu nungguin sampai dia di supportnya gitu ya. Cukup aman sih sebetulnya kalau lihat fluktuasinya seperti ini. Jadi konsep belinya untuk saham BBLD itu seperti itu. Ini bukan saham yang trending. Kalau kita lihat finansialnya sekarang, nah dia sudah cukup tinggi, lebih tinggi satu rupiah saja ya. Targetnya 699, harganya 700. Jadi sudah, walaupun nggak trending, jadi dia sudah cukup jenuh. Sebaiknya nggak masuk, walaupun hari ini dia naik 2,94%. Jadi sudah masuk fase jenuh. Apakah fase jenuh tidak bisa naik? Bisa, tapi potensi koreksinya cukup tinggi. Jadi sangat berbahaya kalau masuk sekarang. Kalau masuknya di awal, terus sebagian di hold, itu masih masuk akal. Kalau sekarang sudah nggak masuk akal. Masih bisa dipertimbangkan maksudnya, tapi sekarang sudah, kalau masuk sekarang itu bukan pertimbangan lagi. Kita lanjut ke saham berikutnya, KLBF, KLB Pharma. Ini adalah, ya, berita-berita ini akan saya sharing, kemudian nanti kelas seperti ini akan berbayar. Sementara saya gratiskan untuk melihat saja. Jadi market cap-nya cukup tinggi ya, 73. Kita cek performance sahamnya. Balik lagi ke apa tadi? KLBF ya. Oke, KLBF. KLB Pharma. Kita lihat sahamnya seperti apa. Saham ini termasuk saham merangkak ya. Nah, ini adalah rentang 1 tahun, grafik rentang 1 tahun. Sekarang ada dari seperti ini. Cenderung sideways ya. Sudah sekitar berapa ini? 2 minggu mungkin ya. Naik turun, tipis saja. Kemarin ini naik
2,97, tipis saja sebetulnya. Kita lihat grafik rentang tingginya. Rentang tingginya seperti ini ya. Dia sudah ada di sini. Ini sudah menjelang jenuh juga. Kita cek harga targetnya. Ini adalah 1 April ini ketika Trump mengumumkan, ini setelah Trump mengumumkan perang dagang itu ya. Semua 80% saham turun seperti ini. Modelnya sama persis, sekarang naik seperti ini sebagian besar. Jadi semua saham itu sebetulnya mirip-mirip. Kita cek finansialnya. Targetnya di 1583, sekarang 1560. Hampir jenuh ya, sudah hampir tercapai targetnya. 1583 targetnya, sekarang di 1560. Kurang 23 poin saja. Earning price-nya segini. Kalau kita lihat total asetnya seperti ini, naik. Ekuitasnya juga naik. Revenue-nya juga naik selama Q1 2022 sampai hari ini ya, ini grafiknya. Ini diagram batang ini per kuartal, jadi lebih detail daripada per tahun tuh tidak menggambarkan grafik yang sesungguhnya. Biasanya seperti itu. Sekarang ada di resisten 1 menjelang resisten 2. Resisten 2 itu ada di 1758, resisten 1 di 1421, sekarang di 1560. Sepertinya nggak akan sampai ke resisten 2 gitu. Kalau targetnya sih di 1583. Target dari tren ini. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya. Saya batasi 4 saja ya. Habis itu saham WiFi. WiFi ini beritanya yang menarik. Bermitra dengan Telkom TLKM, berkolaborasi untuk infrastruktur jaringan. Saham ini kita cek fluktuasinya tipis ya, tapi 12% ini nggak bisa kita cek aksi korporasinya dulu. Kalau normalnya saham ini nggak bisa diinvestasikan, nggak bisa dibeli ini. Kenapa? Hanya 12% dalam sebulan. Jadi cukup sulit. Tapi kita akan lihat ke fundamentalnya. Apa tadi? WiFi ya. WiFi. WiFi sekarang ada di sini turun. Lihat nih. Averaging segini aja ya. Tipis sekali. 14% ini hanya segini. Ini hanya 1-2% nggak bisa ini harus belinya harus mengandalkan news ya. Seperti ini. Kalau belum ada news nggak bisa ngapa-ngapain. Uang mandek di situ. Kita cek. Ini juga sudah jenuh ya. Sudah naik cukup tinggi. Itu sebabnya dia averaging. Potensinya bagus tapi sudah cukup. Nunggu berita selanjutnya. Biasanya seperti itu. 2076 harganya sekarang 2080. Sudah lebih 4 poin. Jadi sudah sulit untuk naik lagi WiFi. Walaupun hari ini naik 3,48. Kemungkinan besar besok terkoreksi. Biasanya seperti itu. Kita ke ini WiFi. Ke saham berikutnya. 5 ya. Jadi 4 saham SMMA. Ini ada grupnya Sinarmas di bidang multi finance. SMMA ini kita cek kalau lihat sahamnya ya, saham ini juga nggak bisa
saham mati, saham nggak aktif ya, saham pasif. 9,6% saja sebulan ini. Lebih banyak sideways-nya. Grafiknya aja nggak ada gelombangnya sama sekali. Lurus-lurus saja. Jadi ini saham yang nggak bisa diandalkan. Kita lihat sekarang ke saham ke fundamentalnya ya. Fundamentalnya ada di SMMA ya. Kita cek SMMA seperti apa. SMMA, nah ini lihat grafiknya berhenti, ini 7,3, jadi ini sudah nggak bisa bisa mungkin, kalaupun ini ya grafik seperti ini naik ini cepat turun, ini biasanya open high gitu, jadi nggak bisa juga, sulit juga ya. Close-nya mesti pakai harga target, nggak bisa close manual kalau kayak gini. Kita lihat finansialnya. Handling to price-nya tipis saja. Harganya sekarang 16.425. Harga targetnya 16.444. Ya, sekitar 15 poin lagi gitu. Nah, berapa? 19 poin lagi. Jadi ini juga nggak terlalu. Sekarang sudah di R2. Jadi memang ini saham yang bergerak sempit, nggak bisa diapa-apain. Selanjutnya peringkat 4 sampai 1 itu ada di atas. Nah, akan saya bahas kalau video ini rame gitu ya. Besok-besok saya akan kegeser dari 1 ke 4 kalau videonya rame. Kalau videonya nggak rame ya saya akan bahas 8 sampai 5 saja. Oke, thank you. See you next time. Jangan lupa beri semangat dan ajak teman untuk buka YouTube ini supaya saya bisa menganalisa peringkat 4 sampai peringkat 1. Tentu saja makin tinggi makin menarik sahamnya. Kenapa? Karena sudah diurutkan berdasarkan saham yang paling menarik. Oke, thank you. See you next time. Dan jangan lupa terus stay tune di kanal ini. Thank you.